Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan jiwa pada lansia dengan masalah kejiwaan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu menjelaskan masalah kejiwaan pada lansia dan menjelaskan penanganan masalah kejiwaan pada lansia. Lansia merupakan individu yang berusia di atas 65 tahun. Lansia dengan masalah kejiwaan adalah lansia yang memiliki masalah emosional, perilaku, atau kognitif yang mengganggu kemampuan untuk berfungsi secara mandiri, serta secara serius mempengaruhi perasaan sejahtera atau yang mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Di sini yang dimaksud dengan lansia dengan masalah kejiwaan adalah lansia yang mengalami masalah kejiwaan pada saat lansia, serta individu yang dengan masalah kejiwaan kronis yang tumbuh menua. Perubahan pada usia lanjut atau aging merupakan proses yang normal, irreversibel, dan progresif yang terjadi sepanjang waktu. Pada usia lanjut terjadi perubahan pada otak, fisik, tingkat fungsional, serta perubahan toleransi, misalnya terhadap pengobatan dan makanan. Pengkajian masalah kesehatan jiwa pada lansia merupakan suatu proses yang complicated karena beberapa gejala yang overlapping antara kesehatan jiwa serta masalah fisik. Misal pada lansia yang mengalami stroke, kemudian mengalami metabolic change atau gangguan metabolik, infeksi, lansia yang sedang dalam pengobatan, merasa nyeri, stigma, serta mengalami kehilangan yang multiple. Beberapa kondisi fisik yang umum terjadi yang menjadi komorbid gejala masalah kejiwaan pada lansia, misalnya pada kondisi penyakit chronic obstructive pulmonary disease, di sini muncul gejala jiwa masalah psikologis seperti ansietas, delirium, atau depresi. Begitu pula dengan beberapa penyakit fisik lainnya seperti diabetes, Parkinson, Huntington, stroke, yang menimbulkan beberapa gejala psikologis yaitu depresi, delirium, dan masalah lainnya. Yang perlu diperhatikan oleh perawat adalah mengkaji 3D pada lansia, yaitu depresi, demensia, dan delirium yang merupakan 3 sindrom dengan berbagai gejala yang saling overlapping, misalnya sama-sama mengalami kebingungan, apati, kemudian ketidakstabilan emosional, iritabilitas, konsentrasi yang menurun, gangguan memori, serta perubahan nafsu makan. Depresi seringkali terlewat pada pengkajian lansia. Hal ini disebabkan karena beberapa individu merasa bahwa depresi atau perasaan perubahan mood pada lansia merupakan bagian yang normal dari proses penuaan. Kemudian komorbid dengan gangguan kesehatan fisik juga dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya gangguan mood pada lansia. Bisa jadi juga terjadi akibat pengobatan yang sangat banyak Pak yang diminum oleh lansia. Selain itu, beberapa gejala yang umum pada kondisi depresi dianggap sebagai permasalahan umum pada lansia, misalnya gangguan tidur atau penurunan nafsu makan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala depresi pada lansia didominasi oleh keluhan somatis daripada komplain masalah psikologis seperti rasa nyeri, nyeri kepala, sakit perut, kemudian fatigue, gangguan tidur maupun nafsu makan. Yang kedua adalah delirium. Delirium merupakan suatu kondisi yang serius
yang terjadi dengan onset yang tiba-tiba, sangat berfluktuasi, yang ditandai dengan perubahan kesadaran dan kognisi pada individu. Individu yang mengalami delirium biasanya mengalami kebingungan, gangguan memori, disorientasi, serta cara berbicara yang inkoheren. Beberapa penyebab dari kondisi delirium adalah pengobatan, biasanya bisa terjadi karena minum obat antidepresan, antipsikotik, sedatif, dan narkotik, antikolinergik, atau alkohol. Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya penyakit atau infeksi yang diderita oleh individu, kemudian penyebab metabolik, penyebab gangguan pada pulmonal, gangguan lingkungan, bisa karena stres yang berlebihan, rasa nyeri, kemudian defisiensi nutrisi seperti defisiensi B12 ataupun terjadi dehidrasi. Kemudian penyebab selanjutnya adalah pembedahan dan gangguan neurologi seperti stroke, kanker, kejang, serta infeksi pada otak. Permasalahan ketiga yang muncul pada lansia adalah demensia. Sindrom demensia merupakan gangguan pada otak yang bersifat progresif dan persisten. Gangguan yang terjadi bersifat global yang berdampak pada fungsi memori, fungsi bahasa, fungsi spasial, serta area-area intelektual pada otak. Jenis demensia secara umum terdapat dua jenis, yaitu demensia primer dan demensia sekunder. Demensia disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Beberapa penyebab demensia adalah Alzheimer, kemudian juga disebabkan oleh vaskular demensia. Individu yang mengalami demensia mengalami gangguan pada memori, kemudian juga mengalami afasia, apraksia, agnosia, serta gangguan pada fungsi eksekutif di otak. Beberapa komponen umum yang perlu dilakukan saat mengkaji lansia yang mengalami masalah kejiwaan adalah pengkajian pada status mental, pengkajian pada riwayat penyakit saat ini, kemudian pengkajian faktor resiko, kemudian pengkajian rasa nyeri, pengkajian spiritual, serta perlu menilai kondisi kognitif lansia, serta menggunakan instrumen screening pada kondisi lansia seperti GDS, yaitu Geriatric Depression Scale, bisa menggunakan CAMSWORD, Confusion Assessment Method, menggunakan MMSE untuk mengetahui kondisi mental lansia, kemudian bisa juga menggunakan SMAS. Selain itu, perawat perlu memahami bahwa pengkajian pada lansia biasanya overlapping dengan kondisi fisik pada lansia, serta munculnya stigma serta mispersepsi pada kondisi lansia. Yang harus diingat adalah kondisi patologis merupakan bukan hal yang normal bukan hal yang normal yang terjadi pada proses penuaan. Di sini perawat perlu mempelajari tentang gejala-gejala psikiatrik serta gejala-gejala medis yang mungkin saling overlapping, berinteraksi atau berdampak pada satu sama lain. Perawat juga perlu mengkaji secara holistik, yaitu biopsikososio maupun psikologis yang terjadi pada lansia. Selain itu perlu melakukan screening pada lansia secara rutin terhadap adanya depresi, kemudian perasaan resiko bunuh diri, serta penyalahgunaan obat. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah kejiwaan pada lansia. Terima kasih.